Jadi perang itu bukan lagi pakai alutsista. Mau beli ya? Ini mah, lu pagi nih berarti ya? Jumpa lagi di program Tagline. Kali ini bersama saya dan Mas Kirdi Putra pastinya. Hari ini hadir seseorang yang istimewa. Tapi pastinya bukan artis Korea ya. Profesor Yudi Haryono. Profesor Yudi ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang mulai ketar-ketir dengan indikasi adanya penggerusan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Selamat malam, Prof. Selamat pagi, Mas. Oh iya, sorry. Berhubung ini saya agak grogi ketemu beliau. Ini mah, lu pagi nih berarti ya? Mas, Oke, kita lanjutkan ya. Ini lucu banget loh. Ini dari seluruh podcast kita dari dulu. Soalnya bukan apa, lucu ini nih. Ini aku kalau berhadapan dengan yang profesor gini agak terkena dampak psikologis kayaknya maksudnya saya. Oke, Profesor Yudi. Ya. Bagaimana Profesor melihat sebuah penerapan ideologi Pancasila ya, Prof ya? Di tengah masyarakat, apalagi di tengah kalangan muda ya, Prof, saat ini. Kalau di indeks posisinya di angka 4 dari 10. Jauh, Prof. Jauh sekali. Dan itu adalah keberhasilan dari satu asymmetric war yang tidak disadari oleh kita karena sebagai sebuah negara kita tidak punya National Security Council. Sejak dulu apa baru saat ini aja, Prof? Terutama sejak reformasi. Oh gitu. Praksis lembaga-lembaga yang bertugas untuk menganalisa datangnya ideologi lain dari luar, apapun bentuknya itu, mati. Karena kan inti dari ideologi adalah memaksimalkan kepentingan kita itu menjadi milik kita. Apa tanggapan Mas Kiri tentang ideologi Pancasila yang dijelaskan oleh Prof Yudi? Oh, kalau saya ngelihatnya sederhana sih, simpel gitu. Saya sepakat bahwa Indonesia saat ini sedang tidak punya vaksin atas masuknya berbagai macam hal yang disebut sebagai asymmetric war tadi. Perang asimetris. Jadi perang itu bukan lagi pakai alutsista, tapi sudah pakai ideologi sosial, budaya, ekonomi, kayak gitu yang udah Ipolexos sebut itu loh. Nah, berdasarkan itu akhirnya jadi mungkin tuh mereka nggak berniat menggerus Pancasila ya, tapi karena kemasukannya sudah banyak gitu. Akhirnya menurut saya Pancasilanya yang kegeser makin sedikit. Contohnya paling gampang, kalau buat saya paling gampang, lihat aja di TikTok gitu. Kita ngelihat lucu, ada orang diwawancara, anak-anak sekarang, generasi Z, generasi Alpha diwawancara, sebutkan sila ketiga Pancasila. Wah, jawabannya udah ngawur sakarep tuh. Memang. Apa rasanya ketika mengetahui bahwa anak-anak sekarang itu kayaknya sudah mulai melupakan tentang... Kalau langsung, perasaan langsung pengen tak keramasin loh orang-anak itu. Tapi kemudian saya berpikir, mereka itu bisa jadi adalah bukan byproduct atau tanda petik bagian dari korban gitu loh. Yang perlu dipertanyakan adalah orang tuanya, ya kemana aja loh. Gitu loh, Pancasila. Tapi jangan-jangan loh ya, orang tuanya juga tidak Pancasilais. Mau diharapkan apa kondisi negara kita kalau misalnya kita tetap kemudian membiarkan ini terjadi? Itu jelas pembodohan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Jadi kita saat ini tidak siap dengan itu maksudnya, Prof? Bukan hanya tidak siap, memang menjauh. Beberapa riset soal IT bahwa IT bagi negara-negara yang mentalnya bagus bermanfaat untuk mendorong kemajuan satu peradaban. Di kita terbalik. Anda bisa cek 10 ibu rumah tangga dengan HP yang ia punya, 9 akan menjawab dia tidak begitu tahu fungsinya secara teknologi, tapi paham betul fungsinya untuk menghibur diri dan mendapatkan pengetahuan yang ecek-ecek. Oke, dan Mas Kirdi, kalau melihat ini Mas Kirdi, apa mungkin Pancasila ini bisa bertahan di tengah gempuran teknologi ini, Mas? Jawaban lugas ya? Enggak. Kalau kita, partisipasi kita cuman adalah ngomel aja, ngedumel doang, dan kemudian mengharapkan pihak lain yang berbuat sesuatu. Tapi pertanyaannya, berapa besar upaya kita untuk berbuat sesuatu terhadap hal tersebut? Sesederhana itu. Atau jangan-jangan orang-orang cuma nonton-nonton konten doang, terus nyela-nyela atau komen-komen doang, tapi omongnya omong kosong doang gitu. Prof Yudi, kita tarik ke belakang sedikit ya, Prof. Apakah sebenarnya pendidikan Pancasila ini, khususnya untuk kalangan muda, itu masih bisa efektif, Prof? Kalau melihat kan sekarang nggak ada kurikulumnya. Tapi kan dulu kita pernah nih, Prof. Ya, ada dulu pernah. pendidikan moral Pancasila. Tapi Prof udah melihat belum sih bahwa ada
pergeseran-pergeseran itu, Prof? Bukan pergeseran. Sudah tidak efektif lagi mungkin ya, Prof? Bukan pergeseran, pergantian. Jadi gini misalnya ya. Tergantikan dong, Prof, kalau pergantian, Prof. Memang. Misalnya gini, diktum pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Hari ini keuangan yang Maha Kuasa. Saya suka loh Prof ini bagian ini. Diktum keempat itu bergotong royong. Hari ini bergotong nyolong. Pasukan yang menang adalah pasukan yang pertama kali membuat musuhnya berpikir bahwa musuhnya tidak pernah akan menang.